apakah di dalam Kristen itu memohon ampun atau mengaku dosa? Itu. Pertama, dalam hal diampuni dosa, ada sebuah pengakuan, bukan meminta maaf ataupun meminta ampun. Inilah kesalahan konsep agama-agama di dalam ajarannya. Di dalam Kristen tidak ada meminta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah turun dan mengorbankan dirinya. Tuhan menjadi penebus atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita akan lihat bahwa semua ajaran agama dunia mengajarkan untuk meminta ampun atau beristighfar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kembali di channel terbaru saya. Jadi kita di sini masih menanggapi Saifuddin Ibrahim Bongaduda Tua, di mana Saifuddin Ibrahim ini setiap harinya mencaci maki agama Islam, menghina agama Islam, menghujat agama Islam. Dan Saifuddin Ibrahim ini menjadikan agama Islam ini sebagai umpan untuk dia mendapatkan nafkah. Jadi di sini dia ini membandingkan antara pengampunan dosa, di mana di agama Kristen itu tidak boleh memohon ampun kepada Tuhannya, karena Tuhan mereka itu atau Yesus atau di dalam Islam itu Nabi Isa telah mengorbankan nyawanya untuk mengampuni dosa mereka. Jadi dosa mereka ini sudah ditebus oleh Yesus. Jadi apakah Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa mereka, atau malah mereka yang mengorbankan Yesus ini, atau Yesus ini dikambing hitamkan untuk menebus dosa mereka? Karena mereka mengatakan dengan tersalibnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus ini? Kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Dan kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, "Aku menebus dosa manusia di tiang kayu salib." Ini hanya akal-akalan Paulus untuk membodohi umat Kristen. Jadi kepada teman-teman di sini, inilah kita syukurnya masih dalam keadaan agama Islam, karena di dalam agama Islam itu tidak diajarkan untuk mengkambing hitamkan orang lain. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Tadi surat ke-47 surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan dosa mukmin laki dan mukmin perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Jadi Allah tahu tempat tinggalmu. Lo mau lari kemana? Jadi Allah itu punya GPS untuk mencari Saifuddin Ibrahim ada di mana itu. Kita tahan sejenak penjelasan dari Saifuddin Ibrahim Bongaduda Tua ini. Jadi inilah perbedaan antara agama Islam dengan agama Kristen. Agama Kristen setelah disalibkan Tuhannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya orang Yahudi mengatakan agama yang paling menjijikkan di muka bumi adalah agama Kristen. Dan orang Yahudi mengatakan Yesus ini adalah anak haram. Dan Bunda Maria ini adalah tukang zina. Sementara di Islam, Yesus ini sangat dimuliakan. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus, karena Yesus ini utusan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Sedangkan kita di Islam, Allah itu mengetahui segala isinya. Dosa kepada Tuhan adalah dosa yang tidak akan terampuni selama Anda belum memahami jelas firman Tuhan, yaitu memahami jelas firman Tuhan, yaitu mengakui masih ada Tuhan selain Dia. Jadi Anda mengakui ada Tuhan selain Yesus, maka Anda akan berada di luar sorga. Jangan ada Allah lain selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi menyandarkan diri kepada Dia satu-satunya. Bukan karena cincin, bukan karena jam tangan saya yang bagus ini, bukan. Bukan itu mah ini kan hanya gaya dunia saja. Nggak ada kaitan apa-apanya. Tetapi Anda harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam hidup Anda sendiri hanya kepada Yesus. Tidak di luar itu. Bukan karena uangmu, bukan karena gantengmu, bukan karena kekuasaanmu. Dan hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang telah Anda pilih di dalam hidup ini? Ya, Anda harus jadi penginjil, harus menyampaikan berita kebenaran ini kepada saudaramu, keluargamu, teman-temanmu. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda akan kecewa. Anda akan kecewa. Dan ini yang paling aneh di agama Kristen. Di agama Kristen itu, yakin saja Yesus itu Tuhan,
maka dosa kita sudah ditebus, maka kita akan masuk ke dalam sorga Dia. Yakin saja Yesus itu Tuhan, kita masuk ke dalam sorganya. Sekarang kita gunakan pikiran kita, otak itu jangan hanya sekedar hiasan, dan otak itu harus berfungsi. Jadi yakin saja Yesus itu Tuhan, masuk surga. Sementara di Islam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun apa yang sudah dosa kita lakukan selama ini. Kita beriman kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita akan masuk surga. Tapi inilah beda kita dengan agama Kristen. Di agama Kristen, yakin saja Yesus itu Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam surganya. Ini kan nggak waras ini. Makanya kalau boleh saya katakan agama Kristen ini agama pemilu. Kenapa? Karena agama Kristen ini hanya mencari banyaknya penganutnya, bukannya kebenaran di dalam agamanya. Banyaknya penganutnya, maka bagi mereka agama mereka itu sudah benar. Di sini Yesus itu hanya dikambing hitamkan. Paulus mengatakan, dengan tersalibnya Yesus di atas kayu salib menebus dosa kita. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, saya tersalib di atas kayu salib ini untuk menebus dosa manusia. Jadi ini adalah agama yang sangat berantakan, bukan kita menghujat atau membenci agama Kristen. Tapi seperti inilah kenyataan di agama Kristen, percaya saja Yesus itu Tuhan, maka kita akan masuk surga. Ini sungguh sangat membingungkan. Jadi saya mohon kepada Saifuddin Ibrahim, otak itu jangan hanya sekedar hiasan. Tolong fungsikan dan gunakanlah otak itu secara baik-baik. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.